kita mulai. Pengukuran pertama, pengertian dari pengukuran itu, apa yang dimaksud pengukuran? Nah, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran. Sekarang sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan mengukur kan? Nah, pengukuran itu terbagi menjadi dua macam, yaitu pengukuran berulang. Nah, selanjutnya, yang pertama, yang kedua, alat ukur waktu dan alat ukur massa. Nah, ini menjadi 3 bagian juga. Untuk alat ukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sedang alat ukur waktu, yaitu neraca Ohaus dan neraca digital. Sedangkan alat ukur massa, yaitu arloji. Nah, pertama kita membahas mengenai alat ukur panjang terlebih dahulu. Yang pertama, mistar. Mistar itu sendiri merupakan alat ukur panjang yang bulan, yaitu skala utama dan skala terkecil. Satuan untuk skala utama meter dan satuan untuk skala terkecil adalah milimeter. Jarak antara skala utama adalah 1 ke jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong sendiri dapat dilihat dari gambar. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar serta kedalaman suatu benda yang akan diukur. Merupakan alat ukur panjang yang terdiri atas skala utama. Nah, ini skala utama dan skala nonius. Nah, kita mengukur ini benda yang diukur panjangnya segini. Misalnya kita mau kelereng kita di sini, batasnya ada di sini ya. Nah, jadi ini untuk rahang geser bawah atau geser maju sampai menghimpit kelereng. Kunci agar tidak bergerak atau bergeser ke maju. Nah, untuk melihat cara menghitungnya, kita dari gambar ini diperbesar. Ini skala utama. Nah, skala utamanya di sini dan skala noniusnya ada di bawah. Ini kecil dan kita perbesar seperti ini. Cara menghitung atau cara membacanya, pertama untuk skala utama itu kita lihat yang dari 0 yang skala noniusnya, kita lihat ini kan 2 cm dan dia berakhir di sini. Skala noniusnya berhenti di sini. Jadi kita hitung di depan dari skala noniusnya. Nah, depan dari skala noniusnya itu ada 1. Jika noniusnya berhenti di sini misalnya, berarti hitungannya 2,1 2 3 4 5 6 7 8 K di sini. Nah, ini karena nolnya ada di sini, maka ke sini di depan 0. Jadi 2,1 cm atau 21 mm. Kita kalikan nih 2,1 kita kalikan dengan 0,1 maka jadilah hasilnya 21 mm. Dan untuk skala nonius, nah, ini yang pertama, ini kan kita cari yang berhimpit nih. Nah, yang paling berhimpit terbentuk garis lurus nih. Jadi kita hitung dari 0, 1, 2, 3. Berarti 0,3 mm untuk skala nonius seperti di sini. Setelah itu kita tambahkan 1 mm ditambah 3 mm, 3 mm. Untuk misalnya masih sentimeter kita 0,1 meter agar hasilnya menjadi milimeter. Nah, selanjutnya untuk mikrometer sekrup, ketelitiannya lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Mikrometer sekrup itu misal 1 mm untuk ketelitiannya, sedangkan tadi kan jangka itu 0,1 mm. Nah, untuk mikrometer sekrup tampilannya seperti ini. Bisa dilihat seperti tadi di jangka sorong. Nah, kita langsung lihat ke sini ya. Cara membaca pertama ini adalah skala utamanya dan ini adalah skala noniusnya. Tetapnya angka 4. Nah, jadi di sini ada 4 mm. Untuk skala noniusnya kita lihat yang garis ini 30 kan, berhentinya 30, berarti 30 dikali dengan 0, maka didapatlah 0,3 mm. Hasil tambahkan dengan 0,3 mm, maka hasilnya 4,3 atau 30 mm. Selanjutnya ke alat ukur massa, yaitu neraca pasar.
Ini adalah ukuran jumlah materi yang dikandung ukuran besaran massa bukan dengan menggunakan alat ukur. Misalnya ini yang pertama neraca pasar, nanti selanjutnya ada neraca Ohaus. Untuk neraca pasar sering disebut dengan neraca mekanik meja untuk ukur gula, bumbu masakan atau buah-buahan. Nah, penelitian neraca pasar ini sangat, yaitu 50 gram sama dengan jumlah massa anak timbangan yang digunakan. Jadi sama ini dengan ini. Nah, selanjutnya adalah salah satu alat ukur massa benda yang memiliki 0,1 gram. Neraca di atas sebuah piringan yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan ditimbang. Nah, pada neraca Ohaus ini ada duaan. Nah, di sini ketelitiannya salah satu alat ukur benda yang penelitiannya 0,01 gram. Selanjutnya ada digital ini biasanya digunakan untuk review. Neraca digital ini merupakan neraca yang memiliki penelitian paling tinggi, dan ada neraca ini yang neraca analitik, penelitiannya sampai 0,1 mg. Biasanya digunakan untuk mengukur daun, mengukur berat kertas, seperti itu yang lebih teliti lagi. Yang pertama, ini alat ukur waktu pertama adalah di arloji. Arloji ini adalah alat ukur yang selalu aktif menunjukkan waktu dengan tingkat telitiannya sampai 1 sekon. Dan untuk stopwatch adalah alat ukur dan detikkan. Nah, ada dua jenis stopwatch, yaitu stopwatch jarum dan stopwatch up. Kemudian untuk alat ukur waktu yang jam matahari, yang melihat bayangan mataharinya ada di sini, berarti bayangannya berada di sini. Nah, untuk selanjutnya, satuan ini ada dua, ada satuan baku. Satuan baku itu diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan sistem SI. Contohnya seperti kilometer, kilogram, dan untuk satuan tak baku, yaitu satuan yang tidak diakui secara internal, hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu, misalnya menggunakan hasta, depak, atau ada jengkal, berapa kaki. Nah, itu diakui secara internasional. Selanjutnya, selain satuan, itu ada besaran. Terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu itu disebut dengan besaran pokok, terdiri atas 7 besar, kita akan membahasnya. Dan sedangkan besaran turunan itu besaran pokok. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ini ada 7 besaran, bisa dilihat di sini. Nah, besaran pokok dapat dibagi menjadi 3 pokok, yaitu panjang, masanya telah kita jelaskan, telah kita pelajari panjang, masa, dan waktu. Beberapa bagian lagi. Selanjutnya, untuk setelah besaran pokok ada besaran turunan. Nah, 4 pokok yaitu luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai, pertama kita bahas dulu kita menghitung luas segitiga atau persegi. Nah, untuk yang ini, bagaimana cara mengukur benda yang tak teratur? Mengukur luas benda yang teratur, misalnya seperti daun ini. Nah, cara mengukurnya, kita buat petak-petak dulu terlebih dahulu yang ukuran ya, rumusnya, rumus luasnya banyak kotak penuh ditambah dengan banyak kotak tidak penuh. Kita hitung di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita letakkan ulang 0,5 ini ukuran ini ya, ukurannya 0,5, setiap kotak itu 0,5, dan dikali dengan banyak kotak yang tak penuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, dan 15. Maka 15 dikali dengan 0,5 hasilnya 7,5, maka 7,5 22,5 cm itu luas dari pola yang tidak. Selanjutnya kita menghitung volume. Volume itu biasanya ukuran yang biasa kita hitung, ada rumusnya, ya persegi panjang, persegi, tabung. Sedangkan bagaimana cara kita mengukur? Nah, ini caranya. Yang pertama, kita menggunakan alat ukur atau gelas ukur yang dimiliki seperti di gambar.
Kemudian kita masukkan nih volume batunya. Maka rumus volume zat padat yaitu volume kedua dengan volume pertama. Jadi 100 dikurang dengan volume yang pertama, jadi volume batu yaitu 50 ml. Untuk konsentrasi larutan. Nah, pernahkah kamu membuat sirup dengan memasukkan gula ke dalam air? Nah, sirup tersebut akan terasa manis, bukan? Manis yang bersifat kualitatif, hasil indera pengecapmu, ada besaran yang dihitung gula dalam air. Gula di dalam larutan tersebut. Besaran yang dimaksud adalah konsentrasi. Konsentrasi menyatakan kepekatan suatu zat dalam larutan. Besarnya konsentrasi dapat dihitung dengan rumus ini. Massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Fajar melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, kita dalam fisika kita harus menggunakan kata diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, diketahui yang pertama massa terlarutnya adalah 20 gram, kemudian volume pelarutnya adalah 2 liter. Maka yang ditanya adalah konsentrasi. Jadi, rumusnya massa terlarutnya 20 gram dan volume pelarutnya adalah 2 liter. Jadi 20 dibagi 2 adalah 10 gram per liter. Itu untuk konsentrasi larutan. Dan sekarang untuk laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Nah, inilah dia rumusnya yang didapatkan. Laju pertumbuhan adalah pertambahan tinggi ditambah dengan selang waktu. Jadi ini adalah besaran panjang dengan waktu. Langsung ke contoh soal. Dinda menanam jagung. Pada waktu pengukuran awal didapatkan tinggi tanaman Dinda 20 cm. Kemudian dalam waktu 10 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung tiap harinya? Nah, pertama yang diketahui tinggi awalnya yaitu 20 cm. Kemudian time atau waktu dan tinggi akhirnya yaitu 60 cm. Yang ditanya adalah laju pertumbuhan. Masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu, di mana pertambahan tinggi tadi, tinggi akhirnya 60 dikurang dengan tinggi awalnya 20 cm, didapatlah 10 cm. Kemudian 40 dibagi dengan 10, maka hasilnya 4 cm per hari. Berarti tumbuhan jagung setiap harinya 4 cm. Setiap harinya 4 cm tumbuhnya selama 10 hari. Baiklah, di sini pelajaran IPA bab 1 mati besaran.